Baik, dan contoh Nabi yang terbaik, kalau kita bertanya, ya Rasulullah, kami lakukan apa ya? Apakah salat, atau puasa, atau sedekah, dan sebagainya? Kata Nabi, kalau kita berat untuk mengerjakan banyak hal, coba kerjakan satu amalan yang dengan amal itu, umumnya amal yang lain akan mengikuti. Ya, sekali mendayung, 2, 3, jangan ke pulau dulu, 2, 3 amal kita dapati, gitu kan? Pulau banyak itu ya, ada 13.677 pulau di Indonesia. Itu belum termasuk Pulau Gebang dan Pulau Gadung. Okay? Ya, baik, pelan-pelan, lihat sini. Nabi mengajarkan kepada kita, baik, baik ya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk menunaikan puasa. Ini poinnya. Jadi kalau sudah masuk Sya'ban, Nabi berpuasa. Ini satu amalan yang bila dikerjakan, rumus dari Nabi-nya bisa mengundang amalan lain untuk dikerjakan, dilakukan. Ya. Umumnya, kalau Anda tidak sedang puasa, umumnya, jangankan salat sunnah, salat fardu sedikit terlambat, kadang getaran ke hatinya masih kurang. Tapi kalau Anda sedang puasa, jangankan salat fardu, ketinggalan salat sunnah, sudah menyesal itu. Ada yang hilang. Anda sedang puasa, selalu Anda punya keinginan baca Al-Quran. Kalau tidak puasa, belum tentu. Anda tidak puasa, pulang dari sini, ada orang meminta di depan, belum tentu diberi, padahal kasat mata. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang terlihat, yang tak nampak, Anda cari-cari itu. Silahkan cek nanti saat puasa. Siapa fakirnya, siapa yatimnya, ada berapa ininya, ya macam-macam Anda catat itu. Puasa. Karena itu, kata Nabi, sepanjang Anda bisa memungkinkan menunaikan puasa di bulan Sya'ban ini, lakukan. Karena umumnya amalan kita akan banyak didapatkan, sering dilakukan, maka banyak yang disebutkan pada saat itu. Dan biasanya orang puasa, mohon maaf, itu cenderung punya kekuatan untuk menekan maksiat. Kalau tidak puasa, itu banyak godaannya, mata, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki. Biasanya mengontrolnya tidak mudah. Ya, melihat ini dilihat juga, ya, melihat itu terlihat, bicara ini disampaikan. Tapi saat puasa, umumnya kontrolnya lebih kuat. Begitu melihat tayangan, sedang puasa, gak bagus kayak gini, tinggalkan. Begitu bicara yang kurang menyenangkan, jauhi. Kuat kontrolnya, minimal dia takut batal puasanya. Ya, akhi kemana kemarin? Janjian di Masjid An-Nur, gak datang antum. Aduh, habis maghrib deh saya jawab ya, habis maghrib tuh. Nungguin maghrib dulu sampai buka gitu kan. Baik, begitu buka lupa ya. Nah, jadi ada beberapa kekuatan ketika sedang puasa membuat kita itu terlampau kuat mengontrol kekuatan untuk berbuat maksiat. Paham sampai sini? Jadi saya simpulkan, satu, di bulan Sya'ban dia punya keutamaan saat anugerah Allah banyak diberikan, dilimpahkan. Kedua, ada amal yang disebutkan, diangkat, disampaikan pada Allah seketika, hadisnya sahih. Ya, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mentahqiq hadis ini mengatakan hasan sahih. Ya, masuk pada bagian hadis yang penting untuk diamalkan. Dan yang ketiga, Nabi mencontohkan menunaikan puasa. Sebentar, paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Gak apa-apa, kalau belum paham saya terangkan lagi. Ya, baik. Baik, kalau sudah paham, saya nanti kaitkan apa korelasinya dengan Ramadan. Baik, jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kalau jelas, saya hapus dulu yang ini ya. Saya ingin pastikan apa yang kita pelajari betul-betul dipahami. Jadi tidak sekedar Anda datang menulis tapi tidak mengerti yang dibahas. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya melihat wajah-wajah minta tolong jelaskan lagi, tolong jelaskan lagi. Nah, saya jelaskan lagi gitu kan, sampai betul-betul dipahami. Baik, teruskan. Apa korelasi dengan Ramadan? Quran surah kedua ayat 183 sampai 187, 183 sampai 186 posisi paling kiri dari atas sampai bawah, 187 di lembar selanjutnya posisi paling kanan sebelah atas. Saya ambil satu dulu sebagai contoh. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, kalau masih ada space, masih bisa diluaskan supaya yang di belakang, yang berdiri bisa masuk, bergabung atau bisa mengambil sisi yang lain yang bisa terlihat. Silakan, saya tidak menghendaki ada yang berdiri karena terlampau lelah nanti ya. Baik, silakan kalau masih ada, boleh juga ke depan
Kalau mau di kursi sini juga boleh, saya keluar. Ya, penting Anda bisa masuk. Bisa? Time. Silakan. Jazakallahu khair. Quran surah ke-58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan luaskan majlis, masih ada peluangnya, silahkan luaskan. Orang yang bisa meluaskan tempat untuk orang lain, maka Allah akan berikan anugerah dengan meluaskan jalan hidupnya, bukan cuma di majlis. Baik, tapi kalau sudah penuh, maka duduklah di tempat Anda bisa mendapati. Teruskan. Quran surah kedua ayat 183. Ini adalah ayat yang menunjukkan dalil tentang wajibnya hukum puasa Ramadan. Saya tuliskan dulu kalimatnya, hadir dengan bahasa kutiba alaikumus siyam. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, diwajibkan bagi Anda menunaikan puasa. Disebutkan dengan kata siyam. Fokus. Saya mulai dulu dari penjelasan Syekh Mustafa Abdul Aziz At-Tarablusi dalam kitabnya Kitab As-Siyam, halaman ke-13, paragraf yang ketiga, baris 2 sampai 3. Ini bentuk kitabnya. Ini agak langka kitabnya ya. Ya, ini agak jarang didapati kitab ini. Ya, dicari. Mungkin Anda ke Saudi, di Mekah, di Madinah belum tentu dapat ini. Ya, ini cukup bagus isinya, sangat sistematis. Juga ini tidak banyak ya, tidak banyak halamannya. Anda baca mungkin sehari 2 hari selesai. Ini masih asli, masih pakai bahasa Arab ya. Baik. Ya. Beliau kan orang Arab gitu kan. Kalau nulis pakai bahasa Indonesia, berarti orang Indonesia. Nanti sebagian maknanya sudah ada di buku saya ya, sudah kita tambahkan lagi yang mana ayat puasa itu. Ya. Teruskan dulu sebentar. Beliau sampaikan ayat ini turun tentang puasa ini turun di hari Senin, tanggal kedua di bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Ingat betul ya. Jadi ayat ini tentang puasa Al-Baqarah 183 itu turun di hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Artinya 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Madinah belum ada kewajiban puasa. Di Mekah belum ada kewajiban puasa. Hijrah ke Madinah tahun pertama belum ada kewajiban puasa. Tahun kedua di bulan Sya'ban, hari Senin, tanggal kedua baru turun perintahnya. Jelas di sini? Baik, turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu sekalian, kita kembalikan dulu kepada pembahasan kita tadi yang pertama. Lihat kan sini. Sya'ban bulan keberapa ini? Ke-8, lihat. Sedangkan perintah puasa dikerjakan di bulan apa? Ramadan. Ramadan bulan keberapa? 9. Perhatikan, ini poin yang paling menarik. Perintah puasa diperintahkan kerjakan di bulan Ramadan, bulan ke-9. Tapi turun ayatnya di bulan ke-8. Kalau Anda perhatikan ibadah-ibadah yang lain selain puasa, itu umumnya seketika ayat turun, seketika tunaikan. Misal, turun perintah tentang sholat saat Nabi diundang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya kan? Begitu dalam peristiwa dikerjakan, turun perintah menunaikan sholat, seketika sholat dikerjakan. Bahkan pernah beliau kemudian sholat, lalu turun perintah untuk beralih kiblat dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Ayatnya turun seketika dipraktikkan. Zakat turun perintah, khudz min amwalihim shadaqah wa aqimus shalah wa atuz zakah, seketika zakat berlaku. Haji turun perintahnya, wa atimul hajj wal umrah. Quran surah kedua 196, seketika ditunaikan juga perintahnya. Jelas ya? Baik, tapi puasa perintahnya Ramadan, turunnya Sya'ban, sebulan sebelumnya kurang lebih, demikian jarak waktunya. Mengerti sampai sini? Sekarang pertanyaannya, kenapa terkait dengan Ramadan ini? Satu, apa hikmahnya? Perintah puasa turun kurang lebih setidaknya 1 bulan sebelum pelaksanaannya. Ya.
Yang kedua, ini yang menarik. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jeda sebulan ini? Nabi mengajarkan apa? Menuntun apa? Karena dalam jeda sebulan ini mustahil akan didiamkan oleh Nabi. Pasti akan ada tuntunan-tuntunan, persiapan-persiapan yang dikerjakan di bulan ini menuju ke bulan Ramadan sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Maka kita keluarkan tuntunan apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang spesifik disampaikan oleh beliau di bulan Sya'ban sebagai persiapan menuju Ramadan. Baik. Ini korelasinya dengan pembahasan kita. Nanti kita akan sambungkan. Baru kita tahu kenapa Nabi banyak berpuasa. Tidak hanya sekedar ada keutamaan di Sya'ban, tapi nanti ada korelasi dengan yang ini. Nanti kita lihat dalilnya dan turunannya. Baik. Saya coba pelan-pelan dulu kita jawab dua pertanyaan ini. Apa hikmahnya? Apa kemudian tuntunannya? Kembali ke ayat dulu sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apa artinya syiyam? Puasa. Baik. Dalam bahasa Arab kadang sering disebut dengan syiyam, ada juga yang menyebutnya dengan saum. Baik, pernah dengar? Saum Ramadan, saum Senin Kamis, kan? Baik, kita tuliskan saum. Alhamdulillah. Bahkan keduanya disebutkan dalam Al-Quran. Ini syiyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Saum disebutkan hanya 1 kali dalam Al-Quran. Quran surah ke-19 Maryam ayat 26. Posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Faquli inni nadhartu lirrahmani sauma saum falan ukallima al-yawma insiya. Baik. Perhatikan perbedaannya. Saya terangkan dulu dasarnya sampai paham baru mengerti ke teori ini. Lihat penjelasannya. Kalau ditemukan kata saum dalam bahasa Arab, itu maknanya umum, imsak, berarti menahan. Menahan dalam pengertian yang sifatnya umum, menahan apa saja. Di setiap kata yang dimaknai dengan arti menahan, itu boleh masuk dalam kategori makna saum. Contoh, puasa menahan tidak? Nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat dan sebagainya. Maka puasa bisa juga disebut dalam bahasa Arab dengan saum. Okay? Puasa. Dalam arti menahan. Tapi tidak hanya puasa. Dalam pengertian nahan lapar, haus, syahwat dalam pengertian syariat. Saya cuma sekedar nahan minum pun tapi masih makan, itu bisa disebut saum. Saya nggak mau minum seharian hari ini, tapi masih makan, itu saum. Atau saya makan, saya minum, tapi saya nggak mau bicara seharian, itu saum. Seperti Maryam alaihissalam, beliau mengandung, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah melahirkan itu, beliau kemudian mulai muncul kegundahan dalam hatinya. Saya akan kembali ke keluarga saya, ke kampung halaman saya. Ya, lantas bagaimana nanti menghadapi mereka kalau mencemooh saya? Sebab saya ini tidak menikah, maksudnya belum menikah sampai saat itu. Ya, kemudian tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Tidak menikah, tidak disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, melahirkan. Nanti kalau dituduh dicemooh orang-orang, saya jawab apa? Maka diadukanlah kepada Rabbul Alamin. Ya Allah, bagaimana kalau terjadi begini? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di Quran surah 19. Maryam menyebut namanya ayat ke-26. Faquli, tanamkan pada hatimu, yakinkan. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya sedang bernazar pada Allah yang Maha Rahman untuk saum. Apa saumnya? Bukan makan dan minum. Karena di ayat sebelumnya Maryam makan. Menggoncangkan pohon kurma, jatuh buah kurmanya, beliau makan. Beliau juga minum dari air di sekitarannya. Jadi masih makan, masih minum. Cuma falan ukallimal yauma insiya. Saya nggak akan bicara pada orang-orang saat ini. Jadi kalau ada orang tanya, nggak usah jawab Maryam, kamu saum, tunjuk aja bayinya. Biar bayinya yang bicara langsung. Di mukjizat Nabi Isa nanti, beliau dilahirkan dan bisa bicara kepada orang banyak. Inni Abdullah, saya hamba Allah. Terus diterangkan sampai ayat 33-nya. Jadi di sini Quran ingin menjelaskan saumnya Maryam bukan saum makan dan minum, tapi saum dari bicara. Boleh. Ya Anda nggak mau bicara sama teman hari ini, masya Allah, diem aja. Kamu kenapa diem aja? Saya lagi saum, nggak mau bicara sama kamu. Masya Allah. Kok itu bicara? Contoh.
ada aja ya. Baik. Nah, jadi ini bagian pertama. Nah, kalau Anda ingin kemudian pahami saum dengan batasan, puasa dalam arti menahan, tapi secara syariat. Dalam pengertian ketentuan agama, yang ada aturannya, tidak bebas. Ada ketentuannya, ada hukumnya yang membedakan puasa ini dengan puasa-puasa yang lainnya. Mungkin sebelum ayat ini turun, yang lain sudah ada puasa. Umat Yahudi sudah puasa, Nasrani sudah puasa, orang-orang Egypt juga puasa. Nah, apa perbedaan puasa di sini dengan puasa yang lainnya? Seperti apa gambaran hukumnya? Apa ketentuannya? Kalau Anda ingin spesifik menyebut puasa dalam pengertian syariat, maka yang dimaksud katanya bukan saum dalam hal ini, tapi spesifik disebut dengan siam. Jelas ya? Nah, pertama, saya ingin tunjukkan betapa indahnya bahasa Quran. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil ada kalimat-kalimat begini. Karena orang Arab biasanya umumnya menyebut luas saja, supaya nggak mau capek, saum gitu kan? Tapi Allah ketika menurunkan ayat, mustahil menyebutkan satu huruf pun kecuali detil maknanya. Ini menunjuk ke sini, ini menunjuk ke sini. Wahyu pertama turun, Iqra. Tapi setelah wahyunya banyak turun, berubah jadi utslu, jadi tilawah. Beda penekanannya, diksinya lain. Ketika menurunkan kata dengan nama siam, artinya puasa yang dimaksudkan bukan puasa bebas, tapi ada aturannya, ada ketentuan yang harus dipelajari, dipahami, sampai dilaksanakan dengan baik. Mengerti sampai sini? Kalau ayatnya turun dengan kata saum, nanti aneh-aneh orang puasanya. Kutiba alaikumus saum, yang satu nggak mau bicara, kan? Yang satu nggak mau makan, satu nggak mau minum. Ini kalau sudah begini, maka tidak ada penafsiran yang lain, ada ketentuannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang perhatikan. Tadi fokus ayat ini turun kapan? Sya'ban. Tanggal berapa? Kalau 2 itu di awal, di akhir? Di awal. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau ayat ini turun di akhir bulan Sya'ban, tanggal 29. Turun ayat, besok puasa ya. Nggak tanggung-tanggung, sebulan. 29 sampai 30 hari. Ingat ya, siangnya bukan cuma puasa, malamnya mesti sholat. Tuh. Bisa nggak dibayangkan? Apakah semua orang Arab, Muslim, mukmin pada saat itu sudah terbiasa puasa semuanya? Belum tentu. Maka mereka perlu mendapatkan pencerahan dulu, perlu ada pembiasaan dulu. Ini puasa yang dimaksudkan seperti apa ini? Mereka akan bertanya, ya Rasulullah, apa hukum puasa yang ini? Wajib ataukah sunnah seperti Senin Kamis? Ya Rasulullah, kalau saya sakit bagaimana? Ya Rasulullah, kalau saya sedang safar, apakah wajib puasa atau tidak? Ya Rasulullah, bagaimana hukum malamnya? Ya Rasulullah, banyak pertanyaan di situ sampai turun ayat sampai 187-nya. Tayyib. Bagaimana bisa menjelaskan ketentuan ayat itu kalau masanya begitu cepat? Karena itulah diantara hikmahnya diberikan kurang lebih waktu 1 bulan sebelum sampai ke Ramadan. Pertama, untuk menjelaskan perihal ketentuan-ketentuan Ramadan dan hukumnya supaya mudah saat dijalani kala masuk ke bulan Ramadan untuk menjalani ibadahnya. Paham? Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya sunnah pertama nih di bulan Sya'ban. Jadi kalau sampai ke bulan Sya'ban kita tiba di dalamnya, batas akhir nih sebelum ke Ramadan kita belajar hukum-hukum Ramadan. Ya. Pelajari, ini hukum siangnya begini, yang membatalkan ini, yang merusak ini, yang dihindari ini, yang dijauhi ini. Malamnya ini yang dikerjakan, tarawihnya sekian rakaat, mengerjakannya begini, amalannya seperti ini, selesai. Jadi begitu Anda masuk ke bulan Ramadan, kita sudah tidak sibuk mempelajari lagi, karena tinggal masuk pada amalnya saja. Selesai gitu. Jadi tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang seharusnya selesai sebelumnya. Ya. Ini saya agak heran nih, terutama di Indonesia. Kurang lebih sekarang 5 tahun berada di Indonesia. Tiap tahun selalu ada persoalan yang sama ditanyakan persis di bulan Ramadan. Nggak selesai-selesai. Ustadz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Kalau setelah tahajud itu witir lagi atau tidak? Ustadz, tarawih itu yang benar 11 rakaat atau 23 rakaat? Ustadz, kalau 11 itu 4-4-3 atau 2-2-2-2-3 atau 2-2-2-2-1? Ustadz, kalau witir 3 rakaat itu apakah dibagi 2, 2 dan 1 atau 3 sekaligus? Ustadz, kenapa nggak pernah tuntas gitu kan? Padahal tiap tahun itu dikerjakan. Apa sampai kiamat kurang 2 hari mau ditanyakan? Kan agak aneh gitu. Seharusnya selesai. Kita itu Ramadan sudah saatnya bulan beramal, bukan membahas sesuatu yang sudah tuntas penjelasannya. Dan anehnya begini, perilaku semacam ini itu dibawa dalam terapan keseharian.
Coba cek anak-anaknya itu. Belajar 10 bulan, 1 bulannya tinggal ujian. Besok mau ujian, pelajaran 10 bulan dibahas lagi pada malam harinya. Pelajari lagi. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Padahal isyarat-isyarat belajar itu sudah ada. Halo? Nah, jadi itu gambarannya, ini sunnah pertama. Makanya pertama, kenapa diberi penjelasan untuk menghilangkan kesempitan? Banyaknya rasa penasaran. Ya, banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menghadirkan kita hambatan yang sulit untuk mengerjakannya. Dalam bahasa Arab, kalau Anda ingin membuka satu kesempitan, was-was, termasuk pengetahuan yang kurang supaya nyaman kita menjalani, masuk ke dalamnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan rohaba namanya. Rohaba, haknya kecil. Rohaba. Baik. Saya hapus dulu ya. Ini. Menjelang bulan Sya'ban, saya datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya, Masya Allah. Sya'ban, Rajab kemarin tidak ada yang menghapus ya, Sya'ban sendiri, Insya Allah. Baik, tenang aja antum, ini saya pegang sini ya. Baik, bismillah. Rahaba. Baik. Kalau Anda ingin berusaha mewujudkan itu, saya ingin berusaha untuk menjadikan yang sempit jadi lapang, yang penasaran jadi terbuka, supaya nyaman saya mengerjakannya. Maka usaha Anda ditunjukkan dengan huruf ta di depannya, tambah ta di sini. Kalau taknya masuk, maka huruf sebelum akhir tambah ya di sini. Ya. Kalau saya tuliskan begini, ta, ra, ha, kemudian ya, kemudian ba. Begini. Ra-nya ini pindah ke sini, jadi ta, ini ya mati. Karena ini ya, maka harakat ha mesti menyesuaikan dengan ya. Sebelum ya umumnya harakatnya kasrah, i. Ini mati. Tarhib. Maka Anda mendengar istilah tarhib Ramadan. Pernah dengar tarhib Ramadan? Pernah dengar? Saya mau tanya, di bulan apa ada tarhib Ramadan? Pasti Sya'ban, mustahil Rajab itu. Mustahil. Bulan Rajab bikin, nanti kita tarhib Ramadan. Kecepatan Pak, Sya'ban. Ya. Ini poinnya ketika Anda membuat tarhib Ramadan, asalnya tarhib itu bukan acara seremonial. Anda datang, ketemuan, cerita-cerita, bukan. Tarhib itu asalnya menghadirkan pengetahuan-pengetahuan tentang aturan Ramadan, supaya ketika Anda banyak pertanyaan, banyak penasaran, banyak kesempitan, selesai di bulan ini, begitu masuk ke bulan Ramadan, sudah tenang kita memasukinya. Ya. Persis ungkapannya nanti muncul, ungkapannya. Ya. Misal, saya beri contoh gini. Saya mau ke An-Nur pertama kali, saya belum pernah ke sini. Belum tahu bagaimana jemaahnya, sikap DKM-nya dan sebagainya. Tentu ada penasaran dalam hati saya. Di saya datang bagaimana penerimaan DKM-nya, penerimaan warganya. Mulai gitu kan, ada sesuatu yang kurang-kurang harus disesuaikan. Maka ketika datang, Anda ucapkan kalimat ini dalam bentuk kalimat. Ucapan kalimatnya bukan tarhib. Tarhib usahanya. Ucapannya disebut dengan marhaban. Marhaban, Ustaz Adi Hidayat, Masya Allah. Apa artinya marhaban? Jangan ngarang. Jangan ngarang. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia ya. Baik, kalau tidak tahu katakan apa? Masya Allah. Apa artinya marhaban? Wallahu a'lam. Pemirsa, hanya ada di tanah kusir. Marhaban artinya wallahu a'lam. Marhaban itu asalnya seakar dengan kata rahaba. Sesuatu yang terbuka, lapang, nyaman. Jadi kalau kita ucapkan marhaban, asal katanya bukan selamat datang. Asal katanya, Masya Allah, marhaban, silahkan senyamannya. Ya, silahkan senyamannya. Ditambah biasanya dengan ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan wa sahlan? Pertanyaan pertama, kencang jawaban, salah. Ya. Kedua, agak pelan, keliru. Yang ketiga, nggak ada yang jawab. Ahlan wa sahlan juga artinya bukan selamat datang asalnya. Dari kata ahli keluarga. Kalau bahasa kitanya, silahkan Pak, senyamannya ya, anggap aja rumah sendiri, bagian dari keluarga. Jadi orang ketika masuk tuh nyaman. Ustaz silahkan Ustaz, senyamannya, ini silahkan istirahat, anggap saja bagian dari masjid kita sama-sama. Itu ahlan wa sahlan. Makanya kalimat lengkapnya, nazaltum ahlan, tuh, halaltum sahlan. Silahkan Anda datang sebagai bagian dari keluarga, dan senyamannya silahkan, marhaban. Jadi di bulan Sya'ban ini kita belajar tentang Ramadan, menghilangkan kesulitannya, pelajari hukumnya, sehingga ketika sudah siap lapang kita mengerjakan Ramadan, kita katakan marhaban Ramadan, silahkan datang. Saya sudah siap mau kerjakan apa saja. Lapang saya. Itu maksudnya. Jelas ya?
Ini bukan marhaban Ramadan, Masya Allah, marhaban Ramadan. Begitu salat tarawih, kok banyak ya? Masya Allah, kok capek ya? Berarti Anda belum marhaban di situ. Ya, belum tarhib. Inilah kita hadirkan tarhib untuk menggali hukumnya, mengetahui ketentuannya, supaya saat masuk Ramadan, mudah kita menjalaninya. Paham? Baik. Kedua, apa tuntunan Rasulullah dalam rangka tarhib ini? Jadi ada sifatnya penjelasan, ada sifatnya tuntunan. Ya. Yang penjelasan saya coba akhirkan dulu karena ini lebih banyak nanti ke arah diskusi. Kita masuk ke arah tuntunan dulu. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Tadi Nabi menunaikan apa? Puasa. Baik. Yang hadis pertama di An-Nasai nomor hadis 2357 dari Usama bin Zaid tadi radhiyallahu taala anhu, itu masih menunjuk pada kemuliaan Sya'ban. Kalau kita ingin menggali ke korelasi bulan Ramadan, maka kita mesti melihat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1833 senada dengan hadis Muslim nomor hadis 1969, termasuk 1956 juga. Ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, saya bacakan hadisnya bima makna, lihat kalimatnya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamahu illa fi Ramadan. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, menyempurnakan puasanya selama sebulan kecuali dalam Ramadan. Wa ma ra'ait wa ma yakthuru siyamahu minhu illa Sya'ban. Dan saya tidak pernah menyaksikan beliau banyak mengerjakan puasa sunnah, banyak mengerjakan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Perhatikan di hadis kedua ini. Pada yang pertama cuma disebutkan Nabi memperbanyak puasa. Kenapa Nabi perbanyak? Ternyata bukan tidak sekedar disebut nama Nabi, diangkat amalnya, tapi di hadis yang kedua disandingkan nama Sya'ban dengan Ramadan. Mari kita perhatikan, saya tuliskan sejenak. Baik, bismillah. Perhatikan sini. Di hadis yang kedua ini, ketika Nabi SAW disebutkan banyak berpuasa. Tuntunan pertama, banyak berpuasa. Lihat rumusnya. Ternyata tidak disebutkan sekedar puasa Sya'ban saja, tapi nama Sya'ban ini oleh Sayyidah Aisyah disandingkan dengan Ramadan. Gini. Di setelah Sya'ban, Ramadan. Dibaca oleh para ulama, dipahami. Di antara makna ini seakan-akan ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa di antara manfaat banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini adalah sebagai latihan untuk beradaptasi saat kita memasuki puasa Ramadan. Jadi kenapa Nabi menuntun kita untuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Salah satunya supaya tubuh kita secara biologis, keadaan diri kita itu bisa beradaptasi ketika masuk ke bulan Ramadan. Jelas di sini? Nah, sekarang lihat polanya, perhatikan betul ya. Caranya, bahasa Sayyidah Aisyah ini, banyak berpuasa. Banyak, ya. Kalau banyak itu relatif atau mutlak? Kalau tidak tahu katakan. Allah, baik. Banyak itu relatif atau mutlak? Relatif, baik. Jadi kalau satu itu banyak atau sedikit? Katanya relatif. Tapi Anda sebut mutlak. Ya, kalau relatif satu bisa berarti banyak. Belum tentu sedikit. Bagi orang yang tidak pernah puasa selama hidupnya, itu sehari puasa bisa banyak, Pak. Lama kerasanya itu. Tungguin begitu zuhur, sudah buka belum? Belum. Asar sudah boleh belum? Belum. Oh, sampai maghrib tuh. Di satu itu bisa banyak. Bagi orang yang belum pernah puasa, atau bagi orang yang mohon maaf barangkali belum terbiasa puasa. Dia pernah puasa Senin sekali, kadang-kadang Kamis, tiba-tiba mesti puasa selama sebulan, kan? Pernah sekali, tapi barangkali belum bisa sepenuhnya untuk menunaikan puasa secara total. Maka ini pun bisa relatif jumlahnya. 2 bagi dia banyak, 3 bagi dia banyak, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mohon maaf, apakah semua orang Islam saat ayat puasa diturunkan semuanya sudah terbiasa puasa? Belum tentu. Ada yang biasa Senin Kamis, ada yang tambah puasa Asyura, ada yang Bid, tapi umumnya belum banyak yang terbiasa selama sebulan penuh.
Maka bagi orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, pulanglah ke rumah. Lihat. Mungkin Anda orang tua sudah terbiasa, Senin Kamis, bahkan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tapi anak kita belum tentu kan? Mungkin tahun ini, dia balik usianya. Bahkan sebelumnya belum pernah puasa. Mungkin tahun ini, ada yang masuk Islam. Sebelumnya belum pernah puasa. Bagaimana kemudian dia bisa menyesuaikan untuk puasanya? Kata Nabi, latihan di bulan Sya'ban. Karena Ramadan tahun ini bukan latihan untuknya, sudah wajib dia puasa. Kalau dia bocor di bulan ini, di tahun yang ini, maka tahun depan atau bulan selanjutnya di tahun yang sama dia mesti mengganti. Maka di bulan Sya'ban ini mulai berlatih. Latihannya kata Nabi jangan dipaksa, pelan-pelan. Lihat isyaratnya. Adik mulai mau puasa hari ini, yuk besok yuk puasa nak ya, ajak hari Senin karena umumnya banyak orang puasa supaya lebih ringan. Jadi kalau anaknya puasa, bapak ibunya ikut puasa sekeluarga semua. Kasih contoh. Mamanya walaupun sedang tiba masa waktu liburnya, headnya, nggak apa-apa, tahan aja dulu makannya. Cari tempat yang khusus. Di begitu kemudian mereka puasa, nggak apa-apa. Hari pertama Senin nanti, misalnya kan lusa tanggal 11 Sya'ban dia kuat sampai zuhur, nggak ada masalah. Berikan apresiasi, Masya Allah, dulu mama seusia adik ini, belum bisa seperti adik. Mama jam 10, adik sudah sampai zuhur, Masya Allah. Gitu kan, luar biasa. Teruskan, hari Selasa, atau ambil misalnya jeda dulu, Rabu, puasa lagi, dia mulai sampai asar. Kamisnya, mulai dia sampai maghrib. Teruskan sampai dia terbiasa. Maka ketika masuk ke bulan Ramadan, adaptasinya sudah lebih baik lagi, dan mudah menunaikan puasa Ramadannya. Jelas sampai sini? Maka silahkan hidupkan. Siangnya, tingkatkan puasanya, ya kita bisa mulai misalnya jeda besok istirahat, Senin puasa, kalau sudah terbiasa ambil puasa Daud, kan perbanyak puasanya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, istirahat. Ya silahkan Daud. Tapi kalau Anda ingin puasa diperbanyak, misalnya lebih daripada itu boleh. Tapi ada jeda istirahat. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu, Kamis puasa, silahkan, Jumat istirahat. Yang penting banyak. Ya, perbanyak ini bukan pada kuantitasnya semata, tidak, tapi untuk membiasakan fisik kita supaya saat masuk Ramadan itu nyaman. Ya, terkhusus mohon maaf, terkhusus bagi yang masih punya utang qada puasa atau ada nazar yang belum ditunaikan, maka akan yang terbaik bila bulan ini dimaksimalkan sebelum tiba Ramadannya. Mengerti sampai sini? Baik, saya percepat ya, saya sedikit lebih cepat. Kalau puasa waktunya siang atau malam? Siang. Ingat ya, terangkan pada anak kita yang baru tumbuh berkembang ya. Nah, puasa ya, Ma boleh nggak puasanya malam aja? Masya Allah, biar tidur subuh buka gitu kan. Masya Allah, sampaikan siang untuk puasa. Baik, sedangkan Sya'ban bulan beramal. Kalau siangnya puasa, malamnya apa yang dilakukan?